Hey everyone, welcome back to the next cinema channel. Nonton film memang dikenal sebagai salah satu hobi serta kegiatan yang dilakukan oleh kebanyakan orang saat memiliki waktu senggang, entah sendiri maupun bersama orang terdekat. Melihat film memang sangat seru, terlebih lagi jika plot yang diceritakan dramatis dan gak ketebak. Salah satu genre film yang amat digemari saat ini adalah animasi. Film animasi memang banyak banget ditonton oleh masyarakat masa kini karena cocok untuk dijadikan pengisi waktu luang bersama keluarga kita. Oke, kita langsung aja. Seperti biasa, buat kalian yang baru datang di channel ini atau yang belum subscribe, ayo pencet tombol merahnya dan bunyikan loncengnya agar kalian bisa update terus informasi film-film rekomendasi dari gua. Oke, langsung aja kita menuju ke pembahasan filmnya. Film pertama dibuka dengan film perjuangan keluarga pahlawan super untuk memberantas kejahatan-kejahatan yang ada di muka bumi. Film ini berjudul The Incredibles 2. 3 bulan setelah kekalahan Syndrome, The Incredible alias keluarga Parr dan Frozone alias Lucius Base bertempur melawan Underminer sebagai upaya terakhir untuk merampok Metroville Bank. Film The Incredible 2 disutradarai oleh Brad Bird dan pengisi suaranya diperankan oleh Holly Hunter sebagai Helen Parr, Craig T. Nelson sebagai Bob Parr, Sarah Powell sebagai Violet Parr, Hugh Milner sebagai Daciel Parr, dan Samuel L. Jackson sebagai Lucius Base. Pada tahun 2004 silam, Pixar, sebuah perusahaan film animasi ternama dunia, meluncurkan The Incredible yang mengusung tema keluarga pahlawan super. Dengan konsep cerita yang unik dan kualitas animasi yang terdepan pada masanya. Nggak mengagetkan jika The Incredible mampu menarik perhatian para pecinta film animasi. Bahkan meski baru melanjutkan cerita sequelnya 14 tahun setelah film pertamanya rilis, The Incredible 2 mampu membuat bioskop seluruh dunia membludak. Alasannya nggak lain karena ada banyak sekali penikmat film animasi yang telah lama menunggu kelanjutan cerita dari The Incredibles. Film The Incredibles 2 tayang perdana pada 15 Juni 2018 dan mendapat skor sebesar 7,6 di IMDb di vote dari 237.000 lebih pengguna akun dengan rated general. Film kedua ini diisi dengan sebuah film animasi yang dirilis di tahun 2017 dengan tema kebersamaan keluarga. Film ini berjudul Coco. Film yang mengisahkan tentang seorang anak yang terjebak di dunia arwah. Ia berusaha untuk mengejar cita-citanya dengan menemui idolanya yang telah meninggal. Tak disangka jika saat berada di dimensi lain tersebut terdapat rahasia keluarga yang mulai terkuak dan membuatnya berusaha mengutuhkan memori keluarganya yang sempat menghilang. Film Coco disutradarai oleh Leon Crick dan pengisi suaranya diperankan oleh Anthony Gonzalez sebagai Miguel Rivera, Gael Garcia Bernal sebagai Hector, Benjamin Bratt sebagai Ernesto de la Cruz, Renee Victor sebagai Elena Rivera, dan Alana Ubach sebagai Mama Imelda Rivera. Meski bertema misteri tentang kebudayaan orang meninggal, film ini enggak menunjukkan keseraman sama sekali. Vicky pun terkesan dengan visualnya yang menakjubkan. Segalanya dibuat mendetail dan berwarna. Twistnya pun dibikin menarik, nggak terduga sama sekali. Benar-benar film khas Disney dan Pixar. Film Coco tayang perdana pada 22 November 2017 dan mendapat skor sebesar 8,4 di IMDb di vote dari 348.000 pengguna akun dengan di rated general. Film animasi terbaik yang ketiga ini diisi dengan film yang menyajikan kisah yang inspiratif dan penuh makna. Film ini berjudul How to Train Your Dragon 2. Film animasi yang menceritakan seorang pemuda yang bertemu naga ini, musuhnya adalah bubuyutan dari klannya. Meski telah menjadi makhluk yang diburu oleh klan si pemuda, mereka berakhir menjadi sahabat yang gak dapat dipisahkan. Klan tersebut pun akhirnya tidak lagi memburu naga yang hidup di alam liar dan bahkan memeliharanya hingga menjadi partner hidup. Film How to Train Your Dragon 2 disutradarai oleh Dan DeBlois dan pengisi suaranya diperankan oleh Jay Bruckheimer sebagai Hiccup, Cate Blanchett sebagai Valka, Gerard Butler sebagai Stoic the Fast, Craig Ferguson sebagai Gobert the Bells, dan masih banyak yang lainnya. How to Train Your Dragon mendapat sambutan yang cukup memuaskan, baik itu dari para kritikus maupun para penonton biasa. Gaya penceritaannya yang dalam, chemistry yang bagus, unsur komedi yang tepat sasaran, serta tone dark yang jarang ditemukan di film-film animasi lainnya. Nasib yang diterima Hiccup di akhir film membuat film How to Train Your Dragon menjadi sebuah top notch yang benar-benar beda dari yang lain. Belum lagi ditambah dengan visualisasi 3D yang bagus banget menurut gua. Melihat apresiasi yang memuaskan ini, sudah pasti para produser memberikan lampu hijau untuk membuatnya sequel dan serial animasinya.
Film How to Train Your Dragon 2 tayang perdana pada 13 Juni 2014 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb di vote dari 297.000 lebih pengguna akun dengan mendapat rated PG. Nah, film animasi yang keempat ini adalah salah satu film yang menjadi film animasi favorit gua sampai sekarang. Dan kalau suruh nonton diulang-ulang, kayaknya gua nggak bakalan bosen. Film ini berjudul Toy Story 4. Menceritakan mainan bernama Woody. Dia selalu merasa percaya diri akan posisinya di dunia dan prioritasnya adalah menjadi anaknya, baik itu Andy maupun Bonnie. Namun ketika Bonnie menambahkan sebuah mainan baru bernama Forky dalam kamar mainannya, sebuah pengembaraan bersama teman-teman lama dan baru akan membawa Woody untuk menyaksikan betapa besarnya dunia ini bagi sebuah mainan seperti dirinya. Film Toy Story 4 disutradarai oleh Josh Cooley dan pengisi suaranya diperankan oleh Tom Hanks sebagai Woody, Tim Allen sebagai Buzz, Annie Pop sebagai Pop-Pip, Tony Hale sebagai Forky, Madeleine McCrow sebagai Bonnie, Jordan Peele sebagai Bunny, John Morris sebagai Andy, dan masih banyak yang lainnya. Menceritakan tentang loyalitas sebuah mainan kepada majikannya. Nggak dapat dipungkiri jika film animasi Toy Story memiliki banyak sekali pesan moral. Tak hanya untuk anak-anak, film animasi ini juga banyak digandrungi oleh orang dewasa sekalipun, termasuk gua sendiri. Karena cerita yang unik, plot cerita yang nggak ketebak, serta pesan subliminal yang positif membuat penonton merasa takjub dengan film animasi ini. Jadi nonton aja langsung filmnya, dan kalau gue boleh saran lagi, nonton dari Toy Story yang pertama biar makin seru. Film Toy Story 4 tayang perdana pada 21 Juni 2019 dan mendapat skor sebesar 7,8 di IMDb di vote dari 186.000 lebih pengguna akun dengan di rated general. Film kelima atau yang terakhir diisi dengan film yang mungkin ini salah satu film animasi yang banyak banget digemari oleh anak-anak maupun orang dewasa. Film ini berjudul Finding Dory. Dory, seekor ikan tank biru ramah tapi pelupa, mengarungi samudra untuk mencari orang tuanya yang telah lama hilang. Dan di sepanjang perjalanan, ia dan teman-teman belajar akan arti sebuah keluarga. Film Finding Dory disutradarai oleh Andrew Stanton dan pengisi suaranya diperankan oleh Ellen DeGeneres sebagai Dory, Albert Brooks sebagai Merlin, Hayden Roland sebagai Nemo, Diane Keaton sebagai Jenny, Eugene Levy sebagai Carly, dan masih banyak yang lainnya. Seluruh rangkaian film disuguhkan dengan plot maju mundur dan mengambil sudut pandang tunggal milik Dory. Untuk merangkai benang merah antara film pertama dengan sequelnya, menurut gua, tim penulis skrip telah melaksanakan tugasnya dengan amat baik. Penonton dewasa yang bernostalgia kembali lewat Finding Dory akan tetap menemukan kesamaan rangkaian peristiwa yang menuntun Dory hingga 1 tahun setelah petualangannya menemukan kembali Nemo. Sedangkan penonton yang masih muda atau anak-anak yang belum mengenal Marlin dan Nemo akan mampu mengidentifikasikan nilai-nilai moral positif yang dibawakan oleh seluruh karakter dengan rangkaian peristiwa baru tanpa harus mengetahui apa yang terjadi pada film pertamanya. Film Finding Dory tayang perdana pada 17 Juni 2016 dan mendapat skor sebesar 7,3 di IMDb di vote dari 232.000 lebih pengguna akun dengan di rated general. Oke, mungkin itu aja beberapa judul film animasi terbaik, bahkan bisa dibilang mendunia. Jadi selamat menyaksikan filmnya ya. Nah, kalau dari kalian mau menambahkan list film yang seperti ini atau juga yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel ini dan like sebanyak-banyaknya, dan yang terlebih share video ini ke teman-teman sosial media kalian ya. Mohon maaf jika gue banyak salah-salah kata di video kali ini. Gue Ares, sampai ketemu di video selanjutnya.